Atau Teteh cuma gertak aku doang? Jangan! Kok pada diem? Jawab dong. Tania, kamu jangan salah paham ya. Tadi aku lihat Dara lagi jalan ke sini. Tiba-tiba dia mau pingsan dan akhirnya dia minta tolong sama aku, dia pegangan sama aku. Iya Bu, Bu saya mohon maaf ya Bu ya, tadi saya lagi jalan, tiba-tiba kepala saya pusing banget Bu. Untung aja ada Pak Miko di sini, kalau nggak saya bisa pingsan di sini Bu. Mohon pengertiannya karena saya ini lagi banyak masalah Bu. Kamu nggak apa-apa? Saya berusaha untuk... Oh, Dar. Mira, kamu nggak apa-apa? maaf Bu. Aduh, kepala saya pusing banget. Saya lagi banyak masalah sekali Bu. Dari tadi malam saya nggak tidur, saya nangis seharian. Emangnya kamu diapain lagi sama mantan kamu? Saya selalu diteror sama mantan pacar saya Bu. Ada yang bisa aku bantu? Aku bisa nih manfaatin kepolosan istri Miko ini. Tania. Udah ya. Ini bukan masalah kita. Ini masalah pribadi Dara. Kita nggak usah ikut campur, oke? Aku tunggu kamu di ruangan aku. Pakai kepergok segala lagi. Padahal aku kan belum selesai ngomong sama Miko. Alhamdulillah ya Allah. Seger banget. Udah gak deg-degan. Teteh, naon sih Teh? Teteh minta sama kamu harus kembaliin saham yang punya Miko. Yang udah kamu ambil. Dan kamu juga harus bujuk Devan, suruh kembalikan proyeknya Miko yang sekarang dikuasain sama Devan. Teh, aku nggak pernah ngerebut saham siapapun. Kalau memang Teteh nggak terima sahamnya Kamiko buat aku dan semua proyeknya Kamiko itu jadi buat Devan. Tapi itu bukan wewenang aku sama Devan, Teh. Ya kamu tuh mikir atau kumaha caranya supaya semuanya tuh kembali seperti semula. Teh, tapi semua itu keputusannya udah final. Keputusan Papa Baldi. Udah nggak bisa diganggu gugat. Oke. Kamu siap-siap aja. Teteh akan membongkar semua kebohongan kamu soal identitas diri kamu ke keluarga Devan. Kunaon sih? Teteh harus ngancam aku terus kayak gini. Ada hal lain nggak yang bisa Teteh lakuin selain ngancam? Atau cuma itu doang yang bisa Teteh lakuin? Atau memang nggak ada? Kamu udah gak bisa nolak. Kamu harus nurutin semua maunya Teteh. Karena Teteh akan melakukan apapun demi Miko. Dan kamu juga harus bujuk Devan untuk kembalikan proyek yang seharusnya milik Miko. Dan kamu juga harus kembalikan sahamnya Miko. Teh, sekali lagi aku tegesin sama Teteh. Keputusan Teh ada di tangannya Papa Baldi yang punya perusahaan ini.
Ya udah, oke. Itu artinya memang ini sudah saatnya Teteh untuk membongkar semua kebohongan kamu, ya. Soal jati diri kamu, soal keluarga kamu terhadap keluarganya Deva. Teteh yakin mereka pasti akan kecewa sekali karena mereka semua dibohongi sama kamu. Dan kamu siap-siap aja disingkirkan dari mereka. Kamu akan disingkirkan dari keluarga Baldi. Silahkan, Teh. Kalau memang Teteh mau membongkar semua rahasia aku udah pernah bilang kan sama Teteh. Kalaupun kita harus hancur, kita hancur sama-sama. Kalau sampai kami kau tahu, Teteh adalah saudara kandung aku. Kakak aku. Pasti kami kau akan langsung membuang Teteh. Karena dia pasti akan marah besar. Dan satu hal lagi. Kalau sampai aku juga memberitahu kata Nia kalau Teteh adalah selingkuhannya Kamiko, simpanannya Kamiko selama ini, pasti kata Nia nggak akan segan-segan melaporkan Teteh ke polisi. Asal Teteh tahu ya, sekarang ini pelaku perselingkuhan itu pasti akan mendapatkan sanksi. Teteh paham? Kenapa? Kok Teteh kalah diem? Hah? Teteh takut? Atau Teteh cuma gertak aku doang? Jangan! Apaan kamu? Kamu itu kan sekretaris aku. Seharusnya kamu menghargai Alia sebagai istri aku dong. Kamu ngapain ke kantor? Aku bawain makanan siang buat kamu. Dan ini masakan aku sendiri. Makanan favorit kamu. Sop. Gua ada ide. Kenapa gua nggak manfaatin aja kesempatan bagus ini untuk mengambil hati Tania, supaya dia setuju untuk ikut program hamil. Dari aromanya sih kelihatannya enak. Nih, kamu makan sekarang ya, mumpung masih panas. Aku tadi sengaja habis masak langsung kesini. Biar pas jam makan siang. Ya. Aku suapin ya. Ya. Sup apaan nih? Gak ada rasanya sama sekali. Hambar banget. Dagingnya juga keras. Udah gigit sendal gue. Kaldunya juga nih. Aduh, ini kaldu apaan? Tania bener-bener deh. Emang paling gak becus masak. Gaya-gayaan masak.
Gimana? Enak? Enak. Enak banget. Makasih ya. Udah deh Miko, kamu gak usah bohong. Jelas-jelas tadi muka kamu bete waktu aku suapin. Devan, aku di sini cuma mau ngambil haknya Miko aja. Aku pengen dikembalikan sama kalian berdua. Kamu lagi ya? Kamu tuh jadi orang jangan rakus. Kamu itu sudah punya proyek yang banyak dan penting di perusahaan ini. Malah sekarang kamu ngambil punya Miko ya? Kamu tuh tahu batasan. Jangan rakus jadi orangnya, jangan serakah. Seharusnya kamu tuh dukung dong, bukan malah menjatuhkan. Stop, Dara. Harusnya kamu yang tahu batas, ya. Dan stop bicara soal hal yang kamu nggak paham. Keputusan soal saham, soal proyek, itu wewenang papa aku. Bukan Alia, bukan diri aku sendiri. Apalagi kamu. Kamu sama sekali nggak ada wewenang dalam perusahaan ini atau dalam keluarga aku. Jadi mulai sekarang, stop ikut campur dalam urusan keluarga aku. Kalau kamu nggak bisa netral, dan selalu bela-belain Kamiko, dan selalu ikut campur dalam urusan keluarga aku, mulai sekarang, mendingan kamu resign aja jadi sekretaris aku. Ingat ya, proyek itu haknya Miko, bukan hak kalian berdua. Pergi! Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa deh, Pak. Alia, Ya. ada yang harus aku bicarain sama kamu. Soal? Tadi papa telepon aku, dan ternyata dia udah jadwalin konsultasi sama dokter kandungan sore ini. Karena dia mau kamu secepatnya mulai program hamil kamu. Itu nggak mungkin, Devan. Kita kan cuma nikah kontrak. Kamu hati-hati dong kalau ngomong soal status pernikahan kita. Apalagi di kantor ini. Tembok aja ada kupingnya. Maaf. Aku kaget. Tiba-tiba kamu bahas soal promil. Ya ampun. Terus gimana dong? Kamu cari cara dong. Kamu cari alasan supaya kita nggak ke dokter kandungan. Sekarang gini ya. Mungkin hari ini aku masih bisa batalin. Tapi besok-besok Papa pasti akan maksa kita untuk ketemu lagi sama dokter kandungan itu. Nggak ada pilihan lain. Ya Allah. Stres aku ini, mah. Hei, kamu kenapa? Kenapa? Asam lambung ini mah. Besok itu kalau misalnya stres, asam lambung aku naik.
Ini kayaknya akut sih. Yaudah, kita ke rumah sakit aja ya, biar dokter periksain kamu. Ke rumah sakit? Iya. Enggak. Gak usah. Ini mah harus istirahat doang kok. Ayo pulang. Yakin? Iya. Ya ini gimana? Mau dibersihin dulu kan? Gak usah, nanti aja di mobil ada tisu kan. Ayo. Kamu yakin nggak apa-apa? Devan, Alia? Pak. Kalian kalau udah pulang, bukannya hari ini kalian jadwalnya itu ke dokter kandungan. Kenapa kalian nggak ke rumah sakit? Aku terpaksa batalin janji konsultasinya, Pak. Soalnya kondisi Alia lagi nggak memungkinkan. Dia lagi nggak enak badan. Gak enak badan atau emang dari awal nggak pernah ada niat untuk periksa ke dokter kandungan? Emang bener kan? Ada yang kalian berdua sembunyikan. Semakin hari, Mama semakin yakin kalau pernikahan kalian itu hanya sandiwara. Karena dari awal udah ada banyak yang gak beres. Alia? Kamu kenapa? Kenapa dia kabur? Devan, apa jangan-jangan Alia sudah hamil? Gak mungkin, Pak, gak mungkin. Devan, kamu ada nyimpen alat tes kehamilan nggak? Gawat kalau Alia beneran hamil. Miko bisa langsung dinyatakan kalah. Villa sama kebun tehnya bisa jatuh ke tangan Devan. Enggak. Sekarang kamu beli biar Alia bisa memastikan dia hamil atau enggak. Ya, cepet kamu beli. Ayo. Iya, Pak. Tapi aku coba cek kondisi Alia dulu ya. Ya udah, cepet. Ma. Alia sepertinya hamil, Ma. Enggak. Aku nggak boleh biarin itu terjadi. Miko nggak boleh kalah lagi dari Devan. Miko harus duluan kasih cucu ke Papa.